Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono difardu'alkene belajar tentang keadaane ati bisa iril akhlaki ing dalam sekerine pira-pira akhlak. Iki ini juga perlu dipelajari. Nahwal judi halis sepadane lomo wal bukhlilan bahil wal jubni lan jireh wal jur'ati lan kendel. Apa itu? Alif lam wat takabburi lan takabbur wat tawaddu lan tawaddu wal ifati lan ifah jogo sanging perkara haram wal israfi lan berlebihan wa taktiri lan ngirit wa ghairiha lan liyane jud bukhul sak teruse iku ya. Ini juga hal-hal yang perlu kita pelajari ya. Sebab kalau kita tidak pelajari dengan baik, maunya dermawan, tapi jadinya malah israf. Karena saking kedermawanannya tidak mempertimbangkan kondisinya pribadinya sendiri, ya, bisa-bisa malah jadi terjerumus ke dalam israf. Begitu juga maunya ngirit, ya, tetapi terjerumus ke dalam bakhil. Karena ngirit itu seperti apa toh? Ekonomis itu seperti apa toh? Ya, itu kalau tidak dipelajari orang bisa terjerumus jadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Ya. Takut, berani itu mesti kita pelajari dengan benar. Takabur dan tawadhu, ya. Jadi murid disuruh gurunya enggak mau, ya. Alasannya saya enggak mau sombong, saya enggak mau tunjukkan kemampuanku pada orang lain. Bukan begitu, ya. Tawadhu itu bukan begitu, ya. Ya. Orang kalau nggak belajar itu bisa jadi takabur, ya. Maunya tawadhu jadi rendah diri, ya. Ya. Fa innal kibra mongko setune takabur wal bughla lan bahil wal jubna lan kendel wal israf lan berlebihan iku haramun haram. Sombong itu haram karena sombong itu adalah bagiannya Allah, ya. Hanya Allah yang layak menggunakan bagian kebesaran itu, bagian kesombongan itu, ya. Manusia nggak layak sombong, ya. Bakhil, ya. Itu juga haram. Penakut itu haram. Israf berlebihan itu haram. Saking lomane malah dadi utangi pirang-pirang, ya. Karena dermawan yang berlebihan akhirnya malah dia sendiri utangnya numpuk, ya. Ya terus bagaimana itu, ya. Wala yumkinulan ora mungkin apa at-taharruzu ngrekso anha saking takabur, bakhil, penakut, berlebihan illa bi ilmiha
kejaba kelawan ngaweruhi takabur, bakhil, ya, penakut, berlebihan. Ya. Jadi harus kita pelajari agar kita memahami, ya, sehingga kita tidak terjerumus pada kesombongan, ya, kebakhilan, ya, penakut, berlebihan. Wa ilmi ma yudaduha, lan ngaweruhi barang, ngaweruhi perkara yudaduha kang melawani apa ma ha ing kiber tabukhul juben israf. Nah, kita harus pelajari juga kebalikan dari itu, ya. Takabur itu kebalikannya apa? Ya, tawadu. Ya, harusnya tawadu. Ya. Bakhil itu lawan katanya jud. Ya. Lomo, dermawan. Juben itu lawan katanya jur'ah. Ya, saja'ah. Israf, ya, itu lawan katanya takdir. Ya. Itu harus kita pelajari juga. Waqad sannafa, lan teman-teman wis ngarang sapa as-sayyid al-imam kang dadi imal al-ajal kang agul asy-syahid Nasiruddin Abdul Qasim. Ya. Nasiruddin Abdul Qasim wis ngarang apa? Kitaban ing kitab fil akhlaki ing dalam akhlak. Ya. Jadi Syekh Nasiruddin itu, ya, cari saja kitabnya tentang akhlak. Beliau sudah menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan ini. Wa ni'mama sonafa, wa ni'mama lan iku sak bagus-baguse suwiji-wiji. Sonafa wis ngarang sapa? Nasiruddin Abdul Qasim. Nah, itu adalah satu karangan yang sangat bagus. Fayajibu mongko wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa khifdzuha, yang ngreksa ha ing apa iki akhlak. Wa amma khifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayini. Ini kan hal-hal yang tadi itu barusan dijelaskan oleh musannaf. Itu hal-hal yang selalu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka itu hukumnya wajib. Nah, sekarang ini akan dibahas kalau kadang-kadang saja bagaimana. Wa amma khifdzu ma, anapun utawi ngreksa perkara ya kok ukang tumiba apa ma fi ba'dil ahayini ing dalam sebagiane pira-pira mangsa. Fa fardun mongko iku fardu ala sabilil kifayati ing asase dalane fardu kifayah. Idza qama nalikan wis jumeneng bihi kelawan ma sapa al-ba'du sebagiane wong fi baldatin ing dalam suwijine negara, suwijine desa, suwiji daerah, ya sakota mongko gugur apa fardu anil bagina saking sekerine. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku fil baldati ing tetep ing dalam daerah sapa man wong yakumu kang jumeneng, ya, melakukan sapa man bihi kelawan ma istaraku mongko padha sekutonan sapa wong jami'an halis sekabehane fil ma'thami ing dalam dosa. Nah, sekarang dibahas terkait dengan hal-hal yang terjadi kadang-kadang, ya. Jadi tidak selalu terjadi pada manusia. Contohnya seperti apa? Mati.
biasanya kok gak pernah mati gitu loh. Biasanya kok hidup gitu. Mati toh. Mati itu kan sesuatu yang kadang-kadang. Nah, karena kadang-kadang maka hukumnya mati itu menimbulkan hukum fardu kifayah. Maka sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Sakit itu kan peristiwa yang tidak selalu terjadi, ya? Tidak selalu menimpa pada orang, kadang-kadang saja. Maka mengunjungi orang sakit itu hukumnya fardu kifayah, ya. Artinya apa? Kalau sudah ada yang melakukannya, ya sudah, kita nggak kewajiban lagi. Satu contoh misalnya, ada teman kita sakit, sudah ada yang jenguk, ya sudah, yang lain nggak terkena dosa. Tapi ada teman sakit, teman segrupnya, teman sekelasnya, teman satu pondoknya, sama sekali nggak ada yang jenguk, semuanya sak pondok dosa kabeh. Satu grup dosa semuanya, ya. Satu kelas dosa semua. Karena itu sakit itu menimbulkan munculnya hukum fardu kifayah untuk membesuknya, ya. Ada yang meninggal maka memunculkan hukum fardu kifayah sholat jenazah. Karena kejadiannya itu kadang-kadang. Nah sekarang kalau kemudian semuanya nggak ada yang melakukan, nggak ada yang besuk, nggak ada yang sholat jenazah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, ya, fayajibu mongko wajib alal imami angatasi imam. Wajib apa? Ayamurahum Arab yento perintah sapa imam hum ing kaum. Ya. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono nglakoni. Nah. Jadi ada anak pondok sakit, ya. Teman sepondok nggak ada yang jenguk, maka kiainya memerintahkan pada, ya, perwakilan santri, ya, atau, ya, salah satu temannya sana dijenguk. Iku fardu kifayah kok, ya. Sana salah satu atau beberapa orang mewakili untuk membesuk sana, ya. Perintah, ya. Jadi penguasa di pondok ya berarti kiai ini, nenggone kelas berarti ya wali kelas gitu kan. Itu bisa seperti itu, ya. Wa yujbiru lan meksa sapa imam ahlal baldati ing penduduk desa, ya. Ala dzalika ing antase mengkono-mengkono ngelakoni qiyam, ya. Jadi penduduk desa, ya, dipaksa, ya, untuk sholat jenazah, dipaksa untuk besuk, ya. Kalau nggak ada yang mau melakukan, ya, fakilah mengkonten ngendikake bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jamil akhwali bi manzilati ta'am. Bi anna ilma ma sak temene ngawuri barang, ngawuri perkara yaqa'u kang tumiba apa ma ala nafsihi ing atase awak dhewene, ya, wong bi jami'il akhwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah iku bi manzilati ta'ami nggon-nggoni panggonane panganan. La budda ora kena ora likulli wahidin keduwe saben-saben wong siji min dalika saking mengkono-mengkono apa mengkono-mengkono nglakoni. Jadi
kalau itu terkait dengan segala sesuatu yang selalu menimpa diri kita, ya, kita akan selalu hadapi persoalan-persoalan itu kan sama halnya seperti makanan toh. Ya. Artinya sesuatu yang kita butuhkan, ya, maka kita harus, ya, pelajari itu dengan benar. Kita harus menguasainya dengan baik. Karena itu bagaikan makanan. Orang-orang Jawa biasa ngomong, "Alah, pangananku bendino, perkara persoalan ngono iku." Nah, itu kan persoalan yang selalu dihadapi seseorang, itu terus dianggapnya sebagai makanan sehari-hari. Itu sudah makanan saya sehari-hari, ya, nggak bingung saya menghadapi masalah itu, ya. Terus wa ilmu ma yaqau. Nah, kok wa ilmu? Wa ilma diatapkan bi anna ilma ma yaqau. Wa ilma ma yaqau. Lan ngaweruhi perkara yaqau kang tumiba apa ma fi ba'dil ahayini ing dalam sebagiane pira-pira mangsa, ya, iku bimanzilatid dawai, nggon-nggoni panggonane obat. Yahtaju kang butuh sapa wahid ilahi maring dawa fi ba'dil auqati ing dalam sebagiane pira-pira waktu. Sementara sesuatu yang terjadi hanya kadang-kadang saja, itu bagaikan obat, ya. Obat itu kan tidak harus dikonsumsi terus-menerus, ya. Obat itu dibutuhkan kadang-kadang saja. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, ya, yang kadang-kadang menimpa kita, anggap saja lah itu obat gitu saja, agar kita, ya, semakin sehat, ya. Wa ilman nujumi, lan sak temene ilmu nujum, iku bimanzilatil marodi, ilmu perbintangan, iku bimanzilatil marodi, nggon-nggoni panggonane penyakit. Terus apa itu? Fata'allumu, mongko utai belajar ilmu nujum iku haramun haram. Li'annahu karena sunai ilmu nujum iku yudhirru, melarati apa ilmu nujum, wala yanfa'ulan ora manfaati apa ilmu nujum. Wal harabu utai melayu, ya, melarikan diri min qada illahi ta'ala, saking qada ya Allah ta'ala, wa qadarihi lan qadari Allah ta'ala, iku ghairu mumkinin, ora mungkin. Nah, ilmu nujum itu bagaikan penyakit, ya. Maka mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya, itu haram hukumnya. Kenapa haram? Ya, karena orang belajar ilmu nujum ini kan kalau tujuannya untuk mengetahui nasib, ya, nasib seseorang, ya. Kalau tujuannya mempelajari itu kan tidak ada manfaatnya, ya. Tapi malah merugikan kita, buang-buang waktu. Karena kita tidak mungkin bisa melarikan diri dari qada dan qadarnya Allah. Katakanlah dengan belajar ilmu nujum jadi tahu, ya, kamu besok, ya, hari ini akan kecelakaan. Bisa menghindar dari itu? Nggak bisa. Kalau Allah sudah memutuskan seperti, ya terjadilah, ya. Ya, seperti ceritanya itu zaman Nabi Sulaiman, ya, ingin menghindari dari kematian, minta diantarkan ke satu tempat, ya. Ternyata malah di tempat itulah, ya, ajalnya menjemputnya.
Ya, kata kutuk moro suntuk. Ibaratnya begitu. Ya. Jadi untuk apa belajar ilmu nujum? Karena kita tidak bisa lari dari qada qadarnya Allah. Kalau Allah sudah memutuskan seperti itu pasti terjadi. Nggak mungkin kita bisa menghindar, nggak bisa melarikan diri. Payam bagi mongko sayugjo likuli muslimin kedua saben-saben wong Islam ayas tagila arep yen to ketungkul sapa muslim fi jami'i auqati ing dalam sekabiane pira-pira wektune muslim bi zikrillahi ta'ala kelan zikir maring Allah ta'ala wa du'a ilan donga wa tadarru ilan DPDP wa qiraatil Qur'an lan maca Al-Qur'an wa shadaqati lan sedekah ad-dafi'ati kang bisa nolak lil bala'i maring bala wa yastagila wa yas'alallaha lan yen ta nyuwun tulung sapa muslim Allah ing Allah ta'ala halimur Allah nyuwun al-afwa ing pangapura wal afiyata lan sehat fid dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhirat liyasunahu supaya ngreksa hu ing muslim sapa Allah taala anil bala'i sanging bala wal afati lan afat. Jadi daripada waktu kita buang-buang untuk mencari ilmu nujum, mempelajari ilmu nujum, mending waktu kita itu kita manfaatkan untuk zikir pada Allah, ingat pada Allah, untuk berdoa pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Dan minta kepada Allah agar diampuni dan diberi kesehatan di dunia dan akhirat, dijaga dari balak dan afat. Fa innaman ruzika, fa innaman mongko satemene wong ruzika kang den paringi rezeki sapa Allah, sapa man addu'a ing gelem donga. Lam yahrum orang ngaling-ngalingi sapa Allah al ijabata ing ijabah nuhoni. Fa ing kana mongkon lamun ana apa al bala ubala iku muqaddaran den takdirake dipesti ya. Yusibu ngenani apa balau ing man la muhalata ora mukhal semesti ya. Walakin tetapi ini yuyassiru ngentengake hu ing balak sapa Allahu Allah alaihi ing atase iku mau man wa yarzuquhu lan paring rizki sapa Allah as-sabra ing sabar bi barakatud du'ai kelawan barokahe donga. Jadi ya mending waktu yang digunakan untuk mencari ilmu nujum, mempelajari ilmu nujum, ya, ilmu ngeramal itu lebih baik digunakan untuk daripada belajar ngeramal kan mending digunakan untuk zikir pada Allah, ingat pada Allah, ya, dan minta pada Allah agar diberi kesehatan dunia akhirat, dijaga dari bala. Ya. Mau berdoa, manfaatkan untuk berdoa. Karena orang yang mau berdoa, ya, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja barangkali kalau tidak dikabulkan sekarang, ya, Allah lebih tahu kalau diberikan sekarang itu tidak baik untuk kita, ya, sehingga pemberian sesuai yang kita minta itu ditunda oleh Allah. Atau barangkali memang kita belum siap untuk menerimanya, ya. Kita belum siap menerimanya, ya.
karena belum siap menerimanya, maka juga belum diberikan sekarang. Ya. Jadi banyak hal terkait dengan itu. Ya. Jadi jangan berharap apa yang kita minta itu langsung kita terima seketika, sebab kadang-kadang kalau diberikan saat ini kita belum siap, ya, tidak lebih baik untuk kita ditunda oleh Allah. Allah lebih tahu itu. Ya. Dan jika bala itu memang sudah ditakdir terjadi, maka terjadilah. Hanya saja karena kita mau berdoa, maka bala itu jadi lebih ringan. Ya kecelakaan, tabrak mobil, nggak mati karena mencelat, ya, terlempar, ya, dari jalan, kemudian jatuhnya di atas perut sapi, ya. Jatuh di perut sapi ya nggak apa-apa, mabuk seperti itu, jatuh di kasur gitu. Kejadian seperti itu kan pernah terjadi, ya. Ya. Atau kita diberi kesabaran berkat doa kita. Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rifu bil qiblah. Allahumma do Allah illa idza ta'allama kejaba nalikane belajar sapa wong minan nujumi sanging ilmu nujum, ilmu perbintangan, qadra ma ing kiran kelawan kira-kirane barang ya'rifu kang weruh bihi kelan nujum al kiblata ing kiblat wa auqatis sholati lan wektune salat faya juzu mongko wenang apa dalika mengkono-mengkono ilmu nujum, kecuali kalau kita belajar ilmu perbintangan, ya ilmu falak gitu loh, ya. Kalau kita belajar ilmu falak tujuannya untuk mengetahui arah kiblat, dengan belajar ilmu falak kita bisa menentukan oh kiblatnya itu di sana. Dengan belajar ilmu falak kita tahu ini sekarang waktunya sholat. Kalau belajar itu, ya tentu saja boleh karena itu manfaat untuk kepentingan agama kita. Wa amma ta'alluma ilmat tib fayajuzu, ya, wallahu a'lam.